kalau menurut Pak Dirjen, seberapa pentingkah perlindungan konsumen di Indonesia? Tapi dengan adanya medsos, mau tidak mau, suka tidak suka, kadang disusupkan ada klausul Iya. itu, mungkin konsumen perlu hati-hati. Apa kabar konsumen Dignity? Selamat berjumpa kembali dengan podcast Konsumen Dignity dengan tagline merawat hak, menjaga martabat. Terima Menjaga kasih. hak, merawat martabat. Ya, menjaga hak, merawat martabat. Siap. Ya, ini episode yang ketiga dan host kami tetap masih saya sendiri, Tulus Abadi dan Pak Tom Purba. Dan podcast kali ini kita kedatangan tamu, seorang tokoh atau seorang pejabat pelindungan konsumen di Kementerian Perdagangan. Nah, nanti akan kita kulik siapa beliau dan kiprahnya bagaimana terkait dengan peran dari beliau. Kita kenalkan, pejabat kita adalah Bapak Moga Simatupang. Betul ya Pak? Nah, beliau adalah Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Ya, jadi ini sebuah lembaga yang sangat penting untuk kita semua, untuk pelindungan konsumen di Indonesia, dan tentu apalagi ini dalam rangka Hari Konsumen Nasional 20 April, nanti kita kulik kepada beliau ya Pak Tom ya. Ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang nanti kita bisa diskusikan Pak Dirjen. Pertama mungkin yang harus kita kenalkan kepada publik, kira-kira kiprah tupoksi kalau bahasa pemerintah ya, tugas pokok fungsi Dirjen PKTN, Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini kira-kira apa dan bagaimana? Pertama soal pelindungan konsumen, kenapa kemudian dikaitkan dengan tertib niaga? Apakah memang niaganya biar tertib atau seperti apa? Nah, mungkin silakan Pak Dirjen mengenalkan diri baik secara pribadi ataupun juga terkait dengan kelembagaan PKTN ini bagaimana gitu, biar publik biar terkenal gitu. Makasih Pak Tulus dan juga Pak Tohom. Ini agenda kita sebetulnya udah 2 bulan lalu ya. Iya, Bang. Diagendakan sama Pak Tohom, tapi karena kita harus konsentrasi terhadap stabilisasi pasokan dan harga, maka saya lebih banyak ke pasar-pasar bersama Pak Menteri dan KR terkait. Saya Moga Simatupang, saya kurang lebih 1 tahun ya di PKTN. Sebelumnya saya juga pernah di PKTN Pak. Kemudian pindah ke perdagangan dalam negeri 5,5 bulan, kemudian kembali lagi ke PKTN. Tapi tetap di Kemendak ya? Tetap di Kemendak. Kan mungkin asumsinya Kementerian Dalam Negeri ini. Ya, perdagangan dalam negeri. Baik. Jadi apa yang ditanyakan Pak Tulus terkait dengan tugas dan fungsi Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, perlu saya sampaikan bahwa di Kementerian Perdagangan itu ada 9 unit eselon 1. Salah satunya adalah Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Nah, direktorat ini memangku 3 undang-undang. Undang-Undang nomor 2 tahun 81 tentang metrologi legal. Kemudian ada Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Tugas dan fungsi kami sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2023, khususnya di pasal 103 itu disebutkan bahwa tugas kami adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, standarisasi dan pengendalian mutu, pengawasan barang beredar dan jasa, serta pemberdayaan konsumen. Nah, selain itu juga kami melakukan demand teknis, evaluasi, dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Menteri Perdagangan. Artinya 3 undang-undang ini yang secara langsung memention soal peran Kemendak ya? Ya, bicara
perlindungan konsumen dan tertib niaga, kita megang 3 undang-undang ini. Undang-undang itu ya. Berpedoman sama dengan Undang-undang tertib niaga, ya, tertib niaga itu berpedoman pada Undang-Undang 7 Undang-Undang 7 ya. tentang perdagangan. Perlindungan konsumen kita berpedoman pada Undang-Undang 8 tahun 99. Nah, sedangkan metrologi legal kita berpedoman pada Undang-Undang 2 tahun 81 tentang metrologi legal dan Undang-Undang Perdagangan. gitu. Dari ketiga undang-undang ini artinya porsinya sama ya. Sama kalau Pak Tulus, Pak Tohom lihat sejak saya menjabat periode pertama itu kan gencar sekali kita melakukan pengawasan terhadap pom bensin, SPBU Yang sempat ramai itu ya. kemudian juga SPBE, gas-gas LPG, tabung-tabung 3 kg subsidi itu kita lakukan pengawasan di beberapa daerah. Terus alat ukur takar timbangannya dan juga barang dalam keadaan terbungkus BDKT, barang dalam keadaan terbungkus. Jadi kita lihat di situ betul nggak ukurannya sesuai dengan yang ditulis dalam label dan juga mutunya seperti itu. Apakah termasuk itu KWH meter PLN? Enggak, itu beda lagi. Jadi mungkin nanti pada pertanyaan berikutnya ya kalau saya perhatikan. Jadi di Republik ini terkait perlindungan konsumen itu ada 29 kementerian lembaga untuk memegang 11 sektor. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, tugas kami adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Mengkoordinasikan. Kalau Itu kita bukan pekerjaan yang ringan ya, karena koordinasi gampang diucapkan di lapangan. Nah, oleh karena itu setiap 5 tahun sekali kita menyusun strategi nasional perlindungan konsumen. Jadi setiap kementerian lembaga itu Berapa tahun sekali Pak Straspek itu? 5 tahun sekali. Nah, yang periode 2025-2029 ini masih disusun dengan melibatkan kementerian lembaga. Oke. Nah, dari tadi kan Bapak mengatakan 29 unit. Ya, ini 29 kementerian lembaga. 29 kementerian. Ini secara praktek gimana cara mengharmonisasikan masing-masing isu tupoksi dari dari 29 kementerian lembaga ini kan mereka ada undang-undangnya masing-masing. Tapi terkait kita fokus ke lembaga perlindungan konsumen itu kan sebetulnya sudah lengkap ya, mulai dari kabupaten kota itu sudah ada LPKSM di mana tugasnya adalah menyebarluaskan informasi terkait dengan hak dan kewajiban konsumen dan juga membantu konsumen untuk menyelesaikan haknya, mengajukan haknya kepada pelaku usaha yang dianggap dirugikan. Dan juga ada BPSK, yaitu lembaga untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dan juga ada BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang tugasnya membuat kajian dan juga rekomendasi kepada pemerintah dan juga menumbuh kembangkan LPKSM. Namun di luar itu 29 kementerian lembaga melaksanakan juga terkait perlindungan konsumen karena apa? Sesuai dengan ekspertis yang mereka miliki. Kami kan ekspertisnya di bidang perdagangan terhadap barang-barang impor ya. Itu kita punya direktorat standarisasi dan pengendalian mutu. Kita periksa nanti kalau memang sesuai standar maka kita keluarkan SNI-nya. Kita salah satu LS Pro di antara beberapa LS Pro. Nah, terkait obat dan makanan itu kan ada Badan POM dan keuangan ada OJK dan lain sebagainya, perumahan. Jadi kalau muncul kasus konsumen yang katakanlah sifatnya masif ya, misalnya soal tadi Badan POM atau soal keuangan atau yang terakhir juga soal kuota internet yang hangus, ini mengambil perannya gimana Pak? Jadi perlu saya sampaikan di sini, setiap tahun itu kita banyak sekali ya menerima pengaduan masyarakat dari berbagai komoditas sektor. Totalnya
dari 2021 sampai dengan 2025 itu sekitar 36.565 pengaduan. 36.000. Iya. Dan pengaduan yang menjadi kewenangan kami itu kita selesaikan, Pak. Tapi pengaduan yang menjadi kewenangan kementerian lembaga lain kita rekomendasikan, koordinasikan dengan kementerian lembaga lain. Bisa itu menangani 36.000, strateginya gimana ya? Ya, jadi dari tahun 2025 ya, contohnya tahun 2025 itu ada 7.827 pengaduan dan 99% atau 7.836 pengaduan itu melalui e-commerce. Ya, jadi ya kita terima mereka. Kita kan ada kanal pengaduan melalui 0813 11 11 10 10. Saya ulangi ya, 0813 11 11 10 10 atau melalui email pengaduan.konsumen@kemendak.go.id. Ya, nanti di layar kita tulis, Pak, pos pengaduan itu kan. Iya. Nanti masyarakat konsumen bisa menyampaikan keluhan-keluhan melalui akses pengaduan, kanal pengaduan dari Pak Dirjen ini, sehingga nanti dengan mudah menyampaikannya. Selain memang banyak akses-akses yang lain dari lembaga lain ya, tapi ini sesuai dengan tupoksinya adalah yang kompetensi langsung, terutama terkait dengan perdagangan ya. Nah, jadi bagaimana proses pengaduan itu kita selesaikan seperti yang Pak Tulus tanyakan. Pertama, konsumen itu harus WA dulu kita atau email atau melalui website Kemendak. Di situ kan ada kontak kami atau konsultasi online. Kontak kami itu tinggal mengisi. Kalau konsultasi online itu nanti kita nanti jawab melalui konsultasi lewat Zoom. Jadi tinggal ada pilihan, ada juga melalui WA. Nah, untuk diproses oleh Direktorat Pemberdayaan konsumen itu harus melampirkan KTP tentunya. Kronologis permasalahannya, bukti transaksi, dan sama bukti sudah menyampaikan ke pelaku usaha konkretnya. Nah, kemudian tahap berikutnya nanti kita verifikasi. Ini permasalahan ini di Kementerian Perdagangan atau di Direktorat Pemberdayaan Konsumen atau bukan? Apakah di OJK, apakah terkait kosmetik, obat dan makanan, apakah terkait dengan perhubungan, perumahan, transportasi. Kalau itu sudah masuk kita, lalu kita panggil konsumennya atau pelaku usahanya, kita klarifikasi di situ. Dan sejauh ini kita selesai. Dan kalau memang tidak selesai, ada beberapa kasus, kita kembalikan ke konsumen karena kan sesuai dengan pasal 45 dari Undang-Undang PK yang ayat 2 itu kan konsumen itu kan boleh memilih apakah melalui BPSK atau melalui peradilan umum seperti itu. Termasuk melalui LPKSM. LPKSM tidak menyelesaikan masalah. Ya, cuma menerima aja. Nanti merekomendasikan ke BPSK. Ya. Nah, dari selama ini kalau memanggil pelaku usaha, responnya gimana? Apakah defensif atau langsung respon cepat atau seperti apa? Jadi kalau pelaku usaha kan tergantung tingkat kesibukan mereka ya. Jadi kalau memang mereka ada waktu, mereka bisa langsung respon hari itu juga. Kalau memang bagian legalnya, terutama bagian legalnya itu ada kesibukan, biasanya minta waktu berapa hari kemudian. Seperti itu. Termasuk yang pelaku usaha dari luar kota mestinya ya. Ya. Oke. Mungkin Pak Tom ada ini? Ya, makasih Bang. Pak Dirjen, terkait dengan masalah klausula baku, penerapannya bagaimana sekarang, Pak Dirjen? Ya, sering sekali kita menerima pengaduan terkait dengan klausula baku. Jadi pelaku usaha membuat perjanjian atau syarat-syarat secara pihak yang merugikan konsumen, dan itu seperti parkir ya. Kalau hilang helm tidak bertanggung jawab, ya kan. Dan juga ada klausula baku di bidang perumahan. Ya, hampir semua jasa kan ada kontrak perjanjian ya, dan kemudian kadang disusupkan ada klausula baku itu. Mungkin konsumen perlu hati-hati. Jadi
asuransi, di jasa keuangan gitu. Nah, Iya, ini memang sangat penting untuk Ya, makanya konsumen ya disinilah tema dari Harkonas ini kan kita mengambil tema konsumen berdaya, bijak bertransaksi. Oh, mantap. Ya, jadi bijak itu artinya konsumen itu harus baca ketentuan, ya kan. Terus mengetahui hak dan kewajibannya. Bahkan sebenarnya bijak itu bukan hanya di saat transaksi, tapi pra-transaksi juga, Pak. Iya. Pra-transaksi, selama transaksi, dan pasca transaksi. Nah, ini harus menjadi catatan bagi konsumen kita agar tidak terjebak atau terjerat oleh adanya klausula baku tadi yang khususnya jasa atau mungkin produk-produk yang menjanjikan sesuatu yang overclaim atau apa. Nah, dari tadi ribuan pengaduan tadi, kalau kita kerucutkan yang dominan apa, Pak Dirjen? Jadi dari 7.887 ya di tahun 2025 itu seperti yang saya sebutkan tadi 7.836 itu pengaduan melalui online. Pengaduan melalui online itu belanja melalui e-commerce paling banyak. E-commerce paling banyak. Iya, keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua masalah perumahan. Ya, mengenai waktu kapan terima kunci, terus dan juga terkait dengan transportasi, delay itu. Pinjaman online gimana, Pak Dirjen? Kalau pinjaman online kita langsung rekomendasikan ke OJK. Oh, karena keuangan itu ya. Bidang keuangan. Jadi untuk pinjaman online atau produk jasa keuangan itu tidak ditangani secara langsung, tapi dikoordinasikan dengan OJK. Ya. Oke, bagus itu karena kan memang OJK berfungsi sebagai regulator dari jasa keuangan ya. Oke, bagus itu. Nah, sedikit lagi, Bang Tulus. Ini kan terkait dengan klausula baku tadi, dan terkait juga masalah minimnya. Kita lihat dari masyarakat ya, minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen. Sejauh ini apa langkah yang sudah dibuat atau dipersiapkan oleh pemerintah melalui Dirjen PKTN mensosialisasikan ini ke masyarakat, Pak? Sebetulnya tugas sosialisasi itu tugas kita bersama ya. Jadi sebetulnya sesuai dengan pasal 30 dari Undang-Undang 8 itu disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Iya. Tapi di situ tidak disebutkan, mungkin masuk masyarakat gitu. Karena ada 3 unsur menurut pasal 30 ayat 1. Dan di pasal 44-nya kan tegas itu sebetulnya. Tugas LPKSM itu menyebarkan informasi terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya untuk melindungi diri dalam berbelanja. Jadi sebetulnya kita tahu LPKSM ini kan jumlahnya 428 LPKSM ya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Yang ada saat ini, Pak ya. Iya. Nah, saya mohon bantuan teman-teman LPKSM. Ini sesuai dengan undang-undang. Mari bersama-sama kita melaksanakan peran itu, termasuk yang Pak Tohom bilang bagaimana masyarakat tahu tentang hak-haknya terkait dengan klausula baku yang sebagian orang ada dirugikan dari klausula baku itu karena dia mau minjem uang di bank gitu kan. Pokoknya yang penting uangnya cair gimana, tahu-tahu diteken dan kemudian hari ada masalah. Padahal kita nggak tahu di kemudian hari ya mungkin kita di PHK atau seperti apa, kita belum bisa angsur kredit, 2 bulan nggak selesai, akhirnya agunan kita, rumah kita disita seperti itu. Nah, dan hal-hal seperti inilah harus dibaca secara detail. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha atau klausula baku itu.
Pak Dirjen, ini kan kita selalu di Consumer Dignity ini menyuarakan bagaimana penguatan kelembagaan perlindungan konsumen. Salah satunya kan LPKSM. Nah, kalau kita melihat LPKSM ini kan merasa dihilangkan ini induknya, sehingga ini cerai-berai, gitu ya. Kira-kira menurut Pak Dirjen apa regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah untuk memperkuat di posisi LPKSM ini? Sebetulnya terkait LPKSM kan sudah ada regulasi tersendiri ya, baik PP maupun Permendagnya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah dalam pasal 29 kan dijelaskan ya, pemerintah memberi kesempatan kepada LPKSM untuk berpartisipasi terkait dengan perlindungan konsumen. Sejauh ini menurut undang-undang LPKSM tugas dari BPKN adalah menumbuh kembangkan LPKSM. Namun kan kita perlu sadari kondisi kita kan penuh keterbatasan. Untuk itu ya dengan berniat membentuk LPKSM, adanya dorongan membuat LPKSM, maka personil yang ada di LPKSM juga harus meningkatkan kompetensi terkait di bidang perlindungan konsumen dan update informasi terkait dengan perlindungan konsumen, terkait dengan tren belanja online, hak dan kewajiban konsumen, itu disosialisasikan ke masyarakat. Karena dengan berkomitmen, dengan membentuk LPKSM berarti kan dia sudah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kaitan perlindungan konsumen. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Pak Tom, penguatan perlindungan konsumen itu kan memang sudah ada PP-nya, bahkan Permendag dan segala macam ya. Nah, saat ini kan kalau kita kulik dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tadi disebutkan oleh Pak Dirjen, itu kan posisi saat ini dalam proses amandemen di Komisi 6 DPR RI. Nah, sebenarnya memang ini wacana yang sudah lama, tapi mengalami penguatan kalau kita lihat di DPR. Bahkan dijanjikan sebenarnya di 2025 ini akan katanya kemarin, 25 kemarin disahkan, tapi ternyata sampai sekarang belum. Nah, kira-kira pertama menurut Pak Dirjen, jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini nanti kira-kira dalam perspektif pemerintah ya, ini akan mengatur apa ya, hal yang baru? Iya, terkait dengan revisi, awalnya revisi itu tahun 2025. Kenapa kita 2015? Kenapa kita perlu revisi? Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 99 ini belum memuat terkait dengan perdagangan melalui e-commerce. Dan juga ada masalah klausul baku. Nah, atas dua pertimbangan itu maka kita mulailah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sejalan dengan perkembangannya kita sudah beberapa kali rapat, harmonisasi dan lain sebagainya, sampai akhirnya tahun 2022 jadi ada prolegnas. Nah, pada tahun yang sama September itu DPR memutuskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menjadi inisiatif DPR. Kita sudah beberapa kali rapat dengan DPR dan juga dan legislasi ya, udah diskusi semua. Namun kan sejalan dengan perkembangannya banyak masukan-masukan yang perlu pendalaman lebih lanjut. Tentunya terkait dengan algoritma, ya kan, produk impor lebih banyak laku dijual di e-commerce dibanding produk lokal. Impor bekas pula ya. Iya, terus yang kedua juga terkait dengan kelompok rentan. Terus berkembang terus Pak. Jadi masukan itu kan ada terus ada lagi masukan dari Profesor waktu kami pembahasan di dari Nasdem terkait dengan perdagangan karbonnya seperti apa pengaturannya. Jadi semakin luas. Jadi kita tunggu aja prinsipnya. Ya, tapi kalau kita lihat dalam konteks dinamika yang ada, kemarin kita baru ngobrol sama Pak Ketua BKN ya, Pak Mufti. Nah, salah satu yang harus direview sebenarnya kan
tadi penguatan kelembagaan, baik pada konteks BPKN, BPSK atau bahkan LPKSM. Nah, oke, kita bicara misalnya di level nasional ada BPKN. Itu kira-kira kan sekarang ini kita juga banyak desakan agar itu diperkuat, agar BPKN itu bergigi katakanlah gitu. Nah, kira-kira kalau dalam perspektif pemerintah yang juga ikut menjembatani melahirkan BPKN, itu kira-kira apa yang perlu diperkuat? Sebetulnya secara kelembagaan sudah kuat ya perlindungan konsumen, mulai dari LPKSM ya untuk penyebarluasan informasi terkait perlindungan konsumen, penyelesaian sengketanya oleh BPSK. Kalau peran dari sebentar dulu. BPSK dan juga BPKN ya kan melakukan evaluasi dan rekomendasi kebijakan pemerintah, kajian, dan yang jadi masalah kan sumber daya manusianya. Tahu nggak sih tugas dan fungsinya sebagai LPKSM? Dia tahu nggak sih bahwa dia pejabat BPKN sudah mengerjakan belum tugas-tugas itu? Ya kan? Di PSK juga demikian. Yang kedua, anggaran kita kan terbatas. Ya kan? Bagaimana mungkin suatu kasus di kabupaten sementara BPSK di provinsi dia harus pergi ke kabupaten, uangnya nggak ada. Jadi ini kurang efektif. Jadi sebetulnya tinggal dikuatkan aja dari sisi sumber daya manusia, pemahaman terkait tugas dan fungsi. Yang kedua, penganggaran. Kalau dari kelembagaan itu sudah lengkap, Pak. Udah nggak ada persoalan. Yang jadi masalah kan orang yang duduk dia paham nggak? Yang di BPKN komisioner itu dia hadir nggak di situ, melaksanakan tugasnya nggak? LPKSM tahu nggak tugasnya menyebarluaskan informasi terkait dengan hak dan kewajiban konsumen. Nah, kalau memang ini jalan dan sangat aktif, saya yakin ini akan memicu pemerintah, terutama dari DPR, untuk membantu memperkuat dari sisi pembinaan dan anggarannya seperti anggaran ya. Termasuk karena kalau dilihat jumlah anggota BPKN dalam arti komisionernya itu kan sebenarnya ada 25 orang ya. Artinya dari sisi kapasitas sudah sangat banyak, bahkan mungkin kebanyakan. Ada yang bilang, nah kira-kira kalau dari beberapa usulan itu kan apakah akan dipermak menjadi katakanlah 9 atau seperti apa? Karena kan dengan 25 itu kan akhirnya kayak inflasi jabatan gitu. Enggak, jadi begini, kalau menurut draft yang saya baca ya, sebetulnya kami belum terima yang draft inisiatif DPR, tapi ada beberapa diskusi-diskusi yang berkembang. Salah satunya nanti ada satu lembaga, namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga inilah sebetulnya fungsinya udah bersama ya dengan BPKN sekarang. Jadi BPKN-nya lebur atau tetap? Jadi nanti akan diatur BPSK itu di bawah BPKN. Yang sekarang kan di provinsi kan. Ya. Nah, terus nanti BPKN membuka perwakilan di daerah minimal di Indonesia Tengah, Timur maupun Barat seperti itu. Sebelum di undang-undang sekarang ada kewenangan untuk itu. Kembali lagi karena kan memang nggak ada anggarannya. Jadi ya banyak masukan-masukan yang ada di situ. Kami prinsipnya karena ini udah inisiatif DPR, ya selama diskusi ya kita selalu berdiskusi dengan DPR, memberikan masukan-masukan yang diperlukan. Namun kan keputusannya kita kembalikan kepada DPR. Kira-kira DPR yang tadi udah menjanjikan atau mentargetkan di 2025 yang lalu, sekarang kan 2026. Kira-kira apa musabahnya gagal ini? Apakah mungkin concernnya kurang ataupun mungkin karena apalagi menjelang tahun politik mungkin ya susah lagi nanti. Kira-kira ini di masa sidang sampai 2027 atau 2028 kira-kira tercapai nggak?
Saya nggak paham Pak Tulus ya, karena kan inisiatif DPR. Kalau dari pemerintah kan sebetulnya sejak kita serahkan 2022 itu udah selesai. Nah, namun kan di DPR kan perlu pendalaman lebih lanjut terkait banyaknya masukan dari masyarakat seperti itu. Kalau gitu Seperti yang saya bilang tadi itu. Ini Pak Dirjen, kita undang Komisi 6 DPR untuk kita tagih soal kepastian ini. Kepastian amandemen atau revisi undang-undang perlindungan konsumen. Kalau saya pribadi melihatnya, sebelum saya dipanggil RDP waktu itu dengan Komisi 6, semula dalam draft itu bahwa perlindungan konsumen itu saya melihat ya dari kacamata saya itu hanya perdagangan gitu. Nah pada saat RDP itu saya sampaikan bahwa perlindungan konsumen itu tidak hanya perdagangan, ada 29 kementerian lembaga yang terlibat dan 11 sektor, dan mungkin dari situ perlu pendalaman lebih lanjut. Ya saya kira saya setuju itu, karena kan saya juga dalam berbagai pernyataan yang saya buat dan masukan-masukan di berbagai forum ya Pak ya, itu memang kita usulkan agar isu kebijakan perlindungan konsumen bukan menjadi tupoksinya Kemendak saja, tapi seluruh kementerian yang ada, karena masing-masing punya concern dengan masalah perlindungan konsumen, khususnya yang menyangkut public services ya. Sekalipun mungkin Kementerian Pertahanan, mungkin ada juga unsur konsumennya ya. Jadi saya kira memang di dalam nanti proses amandemen yang disahkan, kita berharap bahwa DPR mengakomodir isu-isu perlindungan konsumen bukan hanya tupoksinya Kemendak, karena nanti terlalu berat ya, karena kan tadi kan Pak Dirjen sebenarnya menyebutkan 3 isu langsung di Kemendak itu kan 3 tadi ya, di Undang-Undang Meteorologi Legal, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang kalau difokuskan sebenarnya di 3 isu perdagangannya ya kan. Tapi ada isu internet, isu transportasi, listrik, ya kan, itu kan tidak di Kemendak, walaupun mungkin ada sentuhan-sentuhan ke sana. Laporannya nggak apa-apa ke kita, tapi kan expertise dan labnya kan ada di kementerian lembaga. Misalnya di listrik kan ada Kementerian SDM ya kan, di situ ada Dirjen Tenaga Listrik, bahkan ada Direktur Perlindungan Konsumen Listrik kalau nggak salah Pak. Kasubdit gitu. Oke. Pak Tom. Pak Dirjen, ini memang agak ini ya. Tapi sebentar, ada satu hal yang menarik. Ada beberapa LPKSM yang harusnya tugasnya menyebarluaskan informasi terkait peningkatan kesadaran hak dan kewajiban konsumen. Itu seringkali menggugat kita pemerintah. Nah, digugat apanya Pak Dirjen? Pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasalnya atau peran dari pasal-pasalnya dari perlindungan konsumen. Artinya kan harusnya kan dibantu ya selaku LPKS yang menjelaskan kepada. Jadi itulah kembali lagi, mari kita baca kembali undang-undang dan regulasi yang ada supaya tahu kita tugas dan fungsinya agar tidak melenceng. Saya pikir ini sebetulnya LPKSM atau LBH. Ya, mungkin LPKSM-nya belum membaca undang-undang perlindungan konsumen. Nah itu makanya kita dorong pada kesempatan ini teman-teman LPKSM. Tapi saya lihat Pak Dirjen begini, tadi kan Pak Dirjen sampaikan BPKN itu kan mengkoordinir perlindungan konsumen. Enggak. Menumbuh kembangkan. Oke. Pembinaan lah begitu ya. Termasuk ini melapor ke presiden. Dibiayai oleh APBN. Kan begitu ya? BPKN-nya. Gitu. BPSK-nya sekarang ini ditarik ke provinsi. Dibiayai oleh provinsi. LPKSM-nya tidak ada yang membiayai. Kan begitu ya? Nah, artinya kan memang kita melihat sebenarnya apa yang sedang terjadi ini. Kenapa tidak dibina ini memang lembaga perlindungan konsumen ini secara utuh semua lembaga-lembaganya? Jadi memang saya tidak lihat aturan dari yang ada ini bahwa pemerintah membiayai LPKSM. Tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Kecuali BPSK
dan BPKN. Ya memang. Iya. Makanya itu Pak Dirjen, sebenarnya existing regulasi memang sekarang tidak ada pembiayaan dari pemerintah Iya. LPKSM. Nah justru yang salah satu yang kita usulkan di dalam proses amandemen nanti itu agar ada mention bahwa LPKSM juga bisa dibiayai negara baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tentu dengan kriteria dan peran yang sangat ketat ya. Karena kan sebenarnya memang kalau kita lihat ya, peran LPKSM itu sebagian memerankan peran negara ya, tapi tidak mendapatkan kompensasi atau apapun dari negara. Nah inilah yang kemudian memang menurut saya ya itu perlu pemberdayaan, perlu penguatan di dalam regulasi amandemen nantinya. Iya. Gitu. Kan jelas dia LPKSM itu kan mengawasi barang beredar, termasuk salah satu ya. Iya. Nah, kan begitu kan. Iya. Nah, tapi kan di sini yang terjadi kadang persoalan-persoalan di lapangan. Iya. Jadi mengawasi barang beredar, menerima pengaduan, sebenarnya kata menerima saja, tidak menindaklanjuti atau menangani. Ya, tapi itu kan sebenarnya memang LPKSM artinya memerankan tugas negara. Nah, dulu nggak tahu formulasi pasal itu kan justru LPKSM kayak seolah-olah dibebani tanggung jawab negara, tapi kemudian operasionalnya kan tidak ada, ya tidak ada yang bisa menjamin bahwa keberlangsungan finansial dari LPKSM itu seperti apa, sehingga Mungkin nanti ada sesi khusus kali ya LPKSM. saya kira betul. Kalau kita 1 jam kan. Nah makanya itu di dalam ranah undang-undang perlindungan konsumen yang dalam proses amandemen itu hanya satu pasal yang kita usulkan ya, sehingga nanti Tapi perlu direview lagi Pak Tulus. Karena kan sekarang jumlahnya 428. Nah, itulah. LPKSM di sini dia bisa bikin buat cabang di Surabaya, di Medan. ya makanya itu harus Ya, kan? diatur dengan jelas kriterianya, Jelas. parameternya, dan kemudian akhirnya kelembagaan perlindungan konsumen itu betul-betul solid ya, di level nasional. Ada BPKN atau nanti lembaga apa namanya, ada juga BPSK dan juga LPKSM. Sebenarnya konsep LPKSM itu bagus. Nah, tadi mungkin ini agak balik ke belakang ya. Tadi kan Pak Dirjen menyebutkan adanya Stranas Perlindungan Konsumen. Nah, mungkin bisa di-share Pak, Stranas itu apa yang sudah diatur di dalam GPHN-nya Perlindungan Konsumen dalam 5 tahun ke depan yang pilar-pilarnya itu apa? Ya, jadi Stranas ini strategi nasional perlindungan konsumen. Jadi karena menurut Undang-Undang 8 Pasal 29 itu disebutkan bahwa kita melakukan fungsi koordinasi perlindungan konsumen. Karena kita tahu perlindungan konsumen ini kan tersebar. Nanti Bappenas itu sebetulnya. Oh, yang bikin Bappenas? Ya, Bappenas. Oke. Bappenas ingin tahu, ini kok semua KL kegiatan perlindungan konsumen gitu loh. Ya kan? Apa sih yang dikerjain? Makanya dibikin strategi nasional. Matrik bentuknya, PU terkait perlindungan konsumen apa yang kerjakan, ya kan? Terus targetnya apa, berapa, perdagangan apa, ke Badan POM apa, Sinergi apa. OJK seperti itu. Isinya seperti itu Pak. Dari 11 sektor ya yang ditangani oleh 29 kementerian lembaga. Pak Dirjen, belakangan ini kan ada dorongan untuk pembentukan Kementerian Khusus Perlindungan Konsumen. Jadi bisa menganut. Setahu saya sih bukan kementerian ya, lembaga perlindungan konsumen nasional. Bentuknya nanti seperti apa? Oh begitu ya, Iya. lembaga dia. Jadi bukan Sebetulnya kementerian. lembaga, Ya? ya. Itu yang nanti akan coba diatur di dalam amandemen undang-undang perlindungan konsumen itu. Iya, Karena kan diterapkan itu. seperti Pak Dirjen bilang tadi kan ada di 29 kementerian ini menangani perlindungan konsumen. Iya. Kenapa tidak dijadikan aja di satu kementerian khusus perlindungan konsumen? Karena kan undang-undangnya beda, labnya beda. Nah contohnya OJK, saya nggak ngerti itu aturan-aturan terkait ojol dan lain sebagainya. Nanti kita tanyakan di Ya kan? anggota DPR-nya. Itu ya di Komisi 6 ya itu ya. Iya. Nah, terkait dengan obat dan makanan, ya kan?
Badan POM sebelum diedarkan harus ada izin edar. Kan dia ada labnya juga. Ini syaratnya harus standarnya berapa persen atau kadarnya berapa. Yang punya ekspertis kan mereka. Makanya tersebar. Kalau dijadikan satu bisa kebayang kan labnya sebesar apa itu. Iya betul. Ya kan ada lab listrik, ada lab obat, lab makanan. Dan orangnya juga berapa banyak seperti itu. Ya. Kalau menurut Pak Dirjen, seberapa pentingkah perlindungan konsumen di Indonesia? Perlindungan konsumen itu sangat penting karena tujuan dari perlindungan konsumen itu kan jelas, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, ya kan? Untuk melindungi diri. Nah, tujuan yang berikutnya itu disebutkan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa. Dalam upaya meningkatkan, mempertahankan, memperluas ya usaha produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat untuk kesehatan, keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia. Jadi itulah pentingnya perlindungan konsumen untuk individu itu sendiri, begitu pula untuk industri. Jadi kalau tidak sejalan, ya kan? Konsumen membeli produk yang tidak berkualitas, ya kan? Akhirnya kan konsumennya bahaya terkait kesehatannya. Industrinya juga kalau memproduksi barang tidak bagus, nanti kan nggak bisa bersaing dengan produk impor. Jadi ya maka di situ dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Tujuannya ya dua itu. Tadi kan Pak Dirjen, fungsi PKT ini kan mengkoordinasi ke 29. Iya, di pasal 29 ayat 3. Enggak, di 29 kementerian dan lembaga, kan begitu. Artinya kan kalau kita lihat tidak semua juga kementerian lembaga ini maksimal melaksanakan perlindungan konsumennya. Sebenarnya di situ kalau kita lihat pentingnya penyatuan atau pembentukan sebuah lembaga khusus atau kementerian khusus yang perlindungan konsumen ini. Ya, jadi memang sebagai turunan dari pasal 29 ayat 3 Undang-Undang 8 itu Bappenas menyusun status PK yang periode sebelumnya itu kan sudah berakhir ya pada tahun 2024 kemarin. Nah ini yang periode berikutnya ini kita lagi susun lagi. Jadi dikoordinasikan oleh Bappenas kembali. Nah kalau ini Pak, terkait dengan profiling konsumen kita tadi, kan di dalam kan kita punya IKK, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia. Nah, apakah dengan IKK yang katanya kita sudah pada level kritis, itu apakah secara real memang sudah mencerminkan tingkat kekritisan konsumen kita dalam bertransaksi atau membeli sesuatu, atau sebenarnya apa yang perlu ditingkatkan oleh konsumen kita? Ya betul, IKK kita 2025 itu 63,44 dan naik dari sebelumnya 60,11. Artinya konsumen kita sudah masuk ke level kritis. Dia mampu memperjuangkan hak dan kewajibannya, memperjuangkan hak dan kewajiban dan mengutamakan untuk membeli produk dalam negeri. Nah, kita lagi berjuang ini. Bagaimana konsumen kita ini berdaya. Berdaya itu dia menjadi militan, ya kan, memperjuangkan hak-hak konsumen dan kepentingan nasional. Itu tidak mudah, seperti kita ketahui. Tapi dengan adanya medsos, mau tidak mau, suka tidak suka, kesadaran konsumen itu makin bertambah terkait hak dan kewajibannya. Dan itu yang mendorong IKK kita naik dari 60,11 ke 63,44 dari level mampu ke level kritis. Ya, memang peran era digital itu menjadi sangat signifikan untuk pemberdayaan konsumen kita. Tapi kadang-kadang kalau kita kaitkan dengan di satu sisi ada IKK tadi, di sisi lain ada indeks literasi digital. Nah,
indeks literasi digital kita itu sebenarnya masih kurang Ya, 5,3. baik, Pak. Ya, 5,3 itu. Nah, ini sebenarnya yang harus diwaspadai agar jangan sampai apa yang dilakukan konsumen dengan digital itu kemudian menjadi kontraproduktif. Nah, ini yang nanti harus juga menjadi catatan di dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, nanti kita koordinasi sama Komdi ya. Saya kira itu Satu lagi Bang Tulus. Kira-kira. Nah, ini Kita terkait lagi ya. enggak, ini hanya masalah informasi aja. Kemarin kan Ketua BPK sampaikan ada wacana penyelenggaraan Kongres Dunia Konsumer Internasional itu ada wacana dilaksanakan di Indonesia. Ada permintaan. Ada permintaan dan bahkan dari konsumen internasional permintaan ini. Gimana pemerintah menyikapi ini, Pak Dirjen? Forum internasional itu kan Dari CA Pak Dirjen. Jadi di CA ada forum ya internasional. Semua negara, berapa negara datang, itu 120-an kalau nggak salah. 120 negara ya. Ya, kita mendukung prinsipnya, tapi jangan tahun ini dulu lah, karena ada prioritas nasional yang lebih ini. ya, dan kondisi lagi gonjang-ganjing secara geopolitik global ya. Prinsipnya pemerintah mendukung ya. Yang mendukung. Mendukungnya sampai batas mana kira-kira? Ya, penyelenggaranya entah di mana, ya kita mungkin lewat Zoom bisa hadir di situ. Tapi kalau untuk diselenggarakan sih kan tentu biayanya besar itu. Ya, kan? Ya justru yang diminta oleh CA itu kan Consumer Internasional, Indonesia diminta untuk menyelenggarakan, berarti kita harus menanggung sebagian besar pembiayaannya. Itu yang saya beberapa kali ikuti kongres di berbagai negara, memang kemudian negara penyelenggara itu punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan itu. Sebetulnya kan era digital ini nggak perlu offline ya, bisa online. Ya, lebih efisien. Tidak harus tidak dilaksanakan, kita mendukung. Jadi tidak harus fisik, ya bisa kita selenggarakan secara online juga sidangnya. Oke, jadi mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin dengar dari Pak Dirjen, Pak Moga, kira-kira harapannya terhadap stakeholder yang ada untuk pelindungan konsumen seperti apa? Baik dari lingkungan pemerintah tadi ada 29 unit, kemudian dari sisi pelaku usaha dan juga dari sisi konsumen, kira-kira apa yang diharapkan atau saran-saran untuk itu? Terima kasih Pak Tulus, Pak Tohom ya. Kalau saya sih kembali aja ke undang-undang, udah jelas pasal 30 itu menyebutkan bahwa Undang-Undang 8 ya tahun 19 pasal 30. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pemerintah di sini kan dibagi dua, menteri dan menteri terkait lainnya. Nah, menteri perdagangan, menteri terkait lainnya yang 28 lembaga itu. Marilah kita menyelenggarakan perlindungan konsumen sesuai tugas dan fungsi masing-masing, seperti itu. Sehingga dan juga masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kemampuan kemandirian untuk melindungi dirinya. Kalau masyarakatnya nggak teliti, nggak bijak dalam membeli, bertransaksi, contohnya nih, langsung aja ya saya kasih contoh belanja online lagi parah, ya kan? Sebelum dia membelikan dia harus jeda waktu dulu, harus memeriksa informasi produk secara detail, spesifikasinya dan lain sebagainya. Terus ngecek juga produk ini aman atau dan berkualitas enggak, kadaluarsanya, ada izin edarnya enggak, seperti itu. Nah, terus yang ketiga pembayarannya seperti apa, ya kan? Ini pembayar langsung atau melalui e-commerce, ya kan? Kan ini perdagangan online kan ada dua nih, ada yang sosial media, ya kan? Ada yang aplikasi. Iya, ada yang e-commerce. Yang jelas sebelum kita klik barang diterima dengan baik, itu uang kita masih dipegang sama dia. Nah, hal-hal dan juga harus tahu ada masalah ngadunya kemana. Betul. Tadi saya sebutkan tadi. Begitu pula KL lain, saya berharap lebih transparan mensosialisasikan pengaduan konsumen di sektornya. Kalau kami kan di perdagangan sudah jelas di awal saya sebutkan, silakan WhatsApp ke 0813
atau email pengaduan.konsumen@kemendak.go.id atau melalui kontak kami di website Kemendak. Saya rasa itu. Dan konsumen nanti sudah mencatat nomor-nomor penting yang disampaikan Pak Dirjen, sehingga nanti kalau ada masalah pengaduan bisa menyampaikan ke Ditjen PKTN untuk penanganan kasus ya. Tadi ada ribuan pengaduan, ada 7.000 lebih pengaduan. 2025. Kalau dari 2021 ada 36.565. Oke, saya kira itu ya Pak. Jadi tak terasa obrolan 1 jam kita berdiskusi sharing dengan Pak Dirjen Perlindungan Konsumen dan tertib niaga Pak Moga Simatupang. Mudah-mudahan memberikan satu informasi baru, satu pencerahan bagi kita, sehingga kita sebagai konsumen diharapkan terus mengupdate dirinya, berdaya, dan juga tadi kementerian-kementerian lain, stakeholder lain untuk terus sinergis di dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dan harapannya tentu dalam ranah regulasi tadi amandemen atau revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di 2026 ini bisa dilakukan oleh DPR sehingga nanti terjadi penguatan sisi regulasi perlindungan konsumen. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah katakanlah sudah cukup baik, tapi tentu dengan dinamika sosial, ekonomi, digital itu menjadi sangat penting untuk di amandemen. Ya, terima kasih Pak Dirjen atas datang dan diskusi sore hari ini. Terima kasih undangannya. Ya, nanti kita jangan bosan untuk diskusi kembali. Tapi ini keren ini LPKSM ini, apa namanya? Konsumen Dignity. Consumer Dignity. Ini salah satu pelaksanaan pasal Iya. yang saya bilang tadi kan. Betul. Justru kita mengamalkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan segala keterbatasan itu ya. Kita apresiasi Pak Tom dengan Konsumen Dignity-nya ini, kemudian nanti bisa menjadi corong untuk kita menyampaikan isu-isu terkini. Oh, ada satu lagi, tidak hanya podcast secara mandiri. Mungkin teman-teman LPKSM bisa kerjasama sama RRI di daerah-daerah. Terkait penyebaran luasan informasi. Ya, saya pun juga sering bikin rilis-rilis dengan RRI. Sehingga cukup kooperatif RRI dalam mengakomodir isu-isu perlindungan. Terima kasih Pak Dirjen. Ketemu lagi nanti. Bravo konsumen Indonesia. Salam konsumen dignity, menjaga hak, merawat martabat. Horas.